Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, di mana engkau meninggalkan malaikat Jibril?" Malaikat maut menjawab, "Saya tinggalkan di langit dunia." Dan para malaikat di sana baru berbela sungkawa terhadapnya. Tidak lama kemudian malaikat Jibril turun dan duduk tepat di sisi kepala Rasulullah, dan Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah tahu kalau ajalku sudah dekat?" "Benar ya Rasul," jawab malaikat Jibril. "Maka beritakan kepadaku akan kemuliaan yang menggembirakan aku di sisi Allah Ta'ala." Jibril menjawab, "Semua pintu-pintu telah terbuka, dan para malaikat sudah berbaris menanti kehadiran rohmu di langit. Pintu-pintu surga telah terbuka, dan bidadari-bidadari sudah bersolek menanti kehadiran rohmu." Rasulullah bertanya lagi, "Segala puji bagi Allah, wahai Jibril. Berilah aku kabar gembira mengenai umatku kelak di hari kiamat." "Saya beritahukan demikian," jawab Jibril, "bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sudah aku larang semua nabi masuk ke dalam surga sebelum engkau memasuki lebih dulu, dan aku larang semua umat sebelum umatmu masuk lebih dulu." Hadis Qudsi. Rasulullah bersabda, "Sekarang sudah puas hatiku dan hilang pula kesusahanku." Rasulullah bersabda lagi, "Wahai malaikat maut, mendekatlah kepadaku." Malaikat maut pun mendekati Nabi dan mulailah mencabut roh beliau. Ketika sampai di perut, Rasulullah bersabda, "Wahai malaikat Jibril, alangkah pahitnya rasa sakaratul ini." Tapi Jibril memalingkan wajahnya dari pandangan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jibril, apakah engkau tidak senang melihat wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapa kiranya orang yang sampai hati melihat wajah engkau dan engkau dalam keadaan sakaratul maut?" Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika roh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di dada, beliau bersabda, "Aku berwasiat kepada kalian agar kalian memelihara solat dan apa-apa yang menjadi tanggung jawabmu." Kata Anas lagi, masih saja beliau mau mewasiatkan dua perkara ini sampai perkataannya terputus. Sayyidina Ali berkata, "Sesungguhnya Rasulullah manakala menjelang ajalnya, kedua bibirnya bergerak-gerak dua kali. Kemudian saya mendekatkan telinga. Saya mendengar beliau mengucapkan perlahan-lahan, 'Umatku, umatku.' Maka hilanglah roh Rasulullah pada hari Senin, Rabiul Awal." Diriwayatkan ketika Sayyidina Ali membaringkan jasad Rasulullah untuk dimandikan, mendadak ada suara dari salah satu sudut rumah mengatakan, "Jasad Muhammad jangan engkau mandikan, sebab dia sudah suci dan disucikan." Karena suara itu ada rasa ragu dalam hati Sayyidina Ali. Katanya, "Siapakah engkau sebenarnya? Sebab Nabi itu sudah berwasiat kepadaku agar aku yang memandikan." Dari arah lain, tiba-tiba berseru, "Mandikan dia, wahai Sayyidina Ali. Sesungguhnya suara tadi suara iblis terkutuk karena dengki terhadap Nabi Muhammad. Dia bermaksud agar beliau masuk ke kuburan tanpa dimandikan. Semoga Allah membalas kebaikan untukmu karena engkau memberitahukan bahwa tadi itu suara iblis. Lalu engkau siapa?" Suara itu langsung menjawab, "Saya adalah Nabi Khidir
yang ikut hadir dalam jenazah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan memandikan jasad Nabi Muhammad, sementara Fudail bin Abbas dan Utsman bin Zaid bagian menuangkan air. Sesuai dengan wasiat Nabi, Jibril pun datang membawa pengawet berupa obat dari surga. Mereka mengkafani dan menguburkan beliau dalam kamar Siti Aisyah pada tengah malam, ialah malam Rabu, ada yang mengatakan malam Selasa. Setelah itu, Aisyah berdiri dekat kuburan Rasulullah sambil berkata, "Wahai orang yang belum pernah memakai pakaian sutra, belum pernah tidur di atas ranjang yang empuk, ialah orang yang pergi dari dunia sementara perutnya belum pernah kenyang oleh roti sekalipun dari gandum yang kasar. Wahai orang yang memilih tidur di atas daun kurma dibanding tidur di atas ranjang. Wahai orang yang tidak tidur sepanjang malam hanya karena takut siksa neraka Sa'ir. Seumpama dunia ini kekal bagi semua manusia, pasti Rasulullah pun akan kekal abadi." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.